Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Banyumas, yaitu Nirmala. Wow, kisah-kisahnya keren-keren nih. Kedepannya kesini keren-keren banget kisah-kisah Nirmala teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Tambang batu di desa Sukasari, Banyumas. Desa Sukasari adalah desa yang makmur. Jalan aspal membentang mulus membelah desa. Kanan kirinya dipagari pohon pinus yang tegak dan rimbun. Udara di sini selalu sejuk, seolah perbukitan yang mengelilinginya tak pernah kehabisan nafas untuk mengirim kesejukan. Di kejauhan, burung-burung kecil hinggap di pucuk padi memunguti butir-butir yang matang. Supomo memandang pemandangan itu dari teras rumahnya. Baginya, semua ini adalah bukti nyata bahwa desa yang dipimpinnya berada di jalur yang tepat. Warga bekerja di sawah, pedagang membuka lapak dengan tertib, anak-anak berlarian di jalan tanpa rasa takut, hidup sejahtera, damai dan teratur. Kadang ia tersenyum kecil, membayangkan orang-orang dari luar desa akan iri melihat Sukasari. Jalan mulus ini keteduhan pohon pinus dan tidak pernah kekurangan air bersih apabila musim kemarau tiba. Kalau bukan karena aku, karena siapa lagi? Supomo adalah kepala desa yang bisa dibilang sukses mempertahankan kemakmuran desa. Oleh karena itu, warga kembali memilihnya sehingga ia mendapat kesempatan untuk kembali menjadi pemimpin di desa itu. Namun, jauh di balik keindahan yang ia banggakan, ada sesuatu yang samar, desau angin yang sedikit lebih dingin dari biasanya. Pandangan mata seekor anjing kampung yang duduk di tepi jalan menatap ke arahnya tanpa berkedip. Suara dering ponsel memecah lamunan Supomo. Dia mengangkatnya malas tanpa menoleh dari pemandangan sawah. Pak Kades, ini Haris. Ada seseorang namanya Lukman. Dia menunggu Bapak di kantor desa. Supomo mengangkat alisnya. Nama itu membuat sudut bibirnya tertarik hingga membentuk senyuman tipis. Wah, Lukman ya? Baik, minta dia tunggu sebentar. Ya Pak, dia bilang ada urusan penting. Supomo memotong. Baik, saya tahu urusan apa itu. Tanpa basa-basi, ia menekan tombol merah, menutup telepon, matanya menyipit, senyumnya kini berubah menjadi sinis, penuh kepastian. Ini adalah waktu yang sudah ia tunggu, rencana yang sudah ia susun sejak beberapa tahun yang lalu. Angin kembali berembus. Kali ini lebih dingin, membuat daun-daun pinus berdesir. Supomo berdiri, merapikan peci di kepala. Supomo menyalakan mesin mobil dinasnya. Deru halus mesin mobil itu terdengar mantap. Ban menggilas aspal yang mulus menuju balai desa. Pohon-pohon pinus di kiri kanan bergoyang pelan diterpa angin. Ia melirik pemandangan itu sambil tersenyum puas. Segera, semua ini akan memberinya keuntungan yang lebih besar lagi. Sesampainya di balai desa, dia melangkah masuk dengan percaya diri. Di teras, seorang pria berjaket hitam berdiri menunggu. Wajahnya keras, matanya tajam. Sosok tersebut adalah Lukman. Pak Supomo ya, ucap Lukman sambil mengulurkan tangan. Supomo menyambutnya genggaman erat.
Silakan masuk. Haris, ikut ke ruangan. Haris tampak kebingungan, tapi hanya mengangguk. Baik, Pak. Mereka bertiga masuk ke ruang kerja kepala desa. Supomo duduk di kursinya, mempersilahkan tamunya duduk. Haris mengambil tempat di sisi, masih memandang bergantian antara Supomo dan Lukman dengan raut curiga. Lukman membuka map tebal di hadapannya, lalu menatap ke arah Supomo. Jadi begini Pak Kades, saya ingin membuka tambang batu di perbukitan Sukasari. Masa operasionalnya 15 tahun, kontrak yang saya tawarkan 2 miliar rupiah. 2 miliar ya, bagus sih. Tapi selain itu apa yang akan kalian berikan terhadap desa kami? Perbaikan jalan menuju keluar desa dan lapangan pekerjaan untuk warga desa. Kami akan memprioritaskan warga desa Sukasari untuk menjadi pekerja di tambang tersebut. Barulah, jika kami kekurangan pekerja, maka kami akan mengambil dari luar. Selain itu, 2 miliar itu memang uang yang banyak. Tapi kan 15 tahun itu adalah waktu yang lama. Lukman tersenyum. Kami akan memastikan orang yang Anda dukung akan menjadi kepala desa periode selanjutnya, siapapun itu. Namun, sebelum ia bisa menutup kesepakatan, Haris langsung memotong, suaranya meninggi. Pak Kades, kalau tambang ini berjalan, alam Sukasari akan hancur Pak Kades. Perbukitan itu adalah penyangga air, sumber mata air kita. Kalau sampai rusak, banjir dan kekeringan bisa datang kapan saja. Supomo menoleh perlahan ke arah Haris, matanya dingin. Aku tidak butuh pendapatmu, Haris. Jadi diam dan dengar baik-baik. Haris mencondongkan tubuhnya ke meja, wajahnya tegang. Tapi Pak Kades, ini bukan main-main Pak. Kalau sampai bukit itu dikeruk, kita bisa kehilangan perlindungan alami. Desa ini bisa. Supomo mengangkat tangannya memotong kalimat itu. Haris, diam. Jangan buat saya emosi. Namun Haris tak menyerah. Pak Kades, saya bicara demi warga Pak. Uang 2 miliar itu tidak sebanding dengan... Ingat, saya tahu rahasiamu. Kalau sampai kamu terus-terusan berisik, jangan salahin saya. Kalau mulut saya juga nggak bisa diam. Haris terhenti, matanya melebar, nafasnya yang tadi cepat kini tertahan. Aku rasa kalau warga tahu soal itu, kau akan kehilangan lebih dari sekedar jabatan. Apa yang kamu lakukan 2 tahun yang lalu itu benar-benar memalukan. Pak Kades, jangan jadikan masa lalu saya sebagai ancaman. 2 miliar itu memang banyak Pak, tapi itu bukan jumlah yang sepadan untuk menukarnya dengan alam kita. Kamu itu berani yang lawan saya sekali lagi, saya pastikan kamu akan menyesal. Pak Kades, pertimbangan lagi Pak, jangan sampai nanti-nantinya kita ngajok cangkemmu. Akhirnya Haris terdiam, Supomo tersenyum tipis. Kalau memang sudah paham, ayo mari kita lanjutkan pembicaraan yang lebih penting. Lukman mengangguk dan Supomo merasa situasi kembali berada di tangannya. Di luar, angin yang bertiup lewat jendela membawa aroma tanah basah, pertanda hujan akan turun. Lukman menutup map di depannya dan menegakkan badan. Kontraknya akan siap dalam waktu 1 minggu, katanya mantap. Sebelum kita tanda tangan, saya minta berita ini tidak boleh bocor. Kalau sampai ada yang tahu, kesepakatan kita bisa batal. Supomo mengangguk pelan, dia melirik Haris. Tentu, semua akan aman di bawah kendali saya. Lukman bangkit dari kursi, menyalami Supomo sekali lagi. Kalau begitu, saya pamit dulu Pak Kades. Supomo membalasnya dengan genggaman erat dan senyum penuh arti. Dia melihat Lukman berjalan keluar, langkahnya mantap hingga menghilang di balik pintu. Ruangan kini terasa lebih sunyi. Haris masih duduk di kursinya, tatapannya kosong menunduk. Supomo memandangnya menunggu. Begitu suara pintu luar terdengar menutup, Haris angkat kepala, suaranya pelan tapi tegas. Pak Kades, saya mohon, pikirkan lagi. Uang itu memang besar Pak, tapi kerusakan yang akan kita alami akan jauh lebih besar. Supomo mengangkat tangan menghentikan kata-kata itu. Sudahlah, kamu juga akan dapat bagian.
Selain itu, kalau kamu nurut dan mau jadi boneka saya, kamu yang akan jadi jago lurah. Haris terdiam lagi, wajahnya menegang, namun dia tidak membalas. Supomo tahu di dalam kepalanya Haris sedang bergulat dengan kebencian sekaligus godaan. Bagi Supomo, semuanya sederhana. Kesepakatan ini akan berjalan dan ia akan menjadi orang yang paling diuntungkan. Supomo meninggalkan balai desa. Udara sore terasa lembab. Langit mulai berwarna jingga. Dia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin dan perlahan melaju pulang. Di kiri jalan, hamparan sawah terbentang hijau, tapi matanya tertuju pada perbukitan di kejauhan. Puncaknya diselimuti kabut tipis, seolah menyembunyikan sesuatu di balik rimbun pepohonan pinus. Bukit itu, ingatan lamanya muncul. Kakeknya pernah berkata sambil menuju ke arah yang sama. Itu sumber kekayaan desa Sukasari, Mo. Jangan biarkan orang luar mengambilnya. Waktu kecil, Supomo mengira maksud kakeknya itu adalah air dan kesuburan tanahnya. Tapi kini ia merasa mengerti arti sebenarnya. Kekayaan yang dimaksud adalah batu-batu di dalamnya. Supomo tersenyum sendiri. Kekayaan ini akan aku wujudkan, kek. Mobil itu terus melaju. Sesekali angin membawa aroma tanah basah yang semakin kuat. Ia tidak tahu, di balik hijaunya pepohonan ada sesuatu yang memperhatikan diam-diam. Begitu mobil berhenti di halaman rumah, Supomo melihat Santi sudah berdiri di teras. Wajah istrinya tidak ramah seperti biasanya. Begitu Supomo turun, Santi langsung menyambut dengan nada setengah menyalahkan. Pak, aku mau perhiasan baru. Tadi pas ada acara PKK, aku lihat perhiasan ibu-ibu yang lain. Perhiasan kok jadi kelihatan kuno. Malu aku, Pak. Supomo melepas peci lalu menatap Santi dengan senyuman tipis. Sabar, seminggu lagi aku belikan yang paling bagus dan yang paling mahal. Santi menyilangkan tangannya di dada. Seminggu? Kelamaan. Aku maunya sekarang. Supomo melangkah masuk ke rumah. Santi mengikutinya. Pak, ayo dong. Uang dari sewan bengkok ada. Buat beli gelang yang 5 gram kan masih cukup. Sabar, Bu. Jangankan 5 gram. 50 gram juga Bapak belikan. Asal mau sabar 1 minggu lagi. 50 gram? Serius toh, Pak? Kapan Bapak bohong ke Ibu? Pernah. Dulu katanya mau buka toko sembako buat Ibu. Bapak malah buka toko pupuk. Loh, toko pupuk itu cari duitnya gampang toh, Bu. Untungnya lebih besar. Ibu juga nggak perlu capek-capek jagain toko. Cukup minta Tomo yang jaga. Ya sudah, Ibu percaya. Tapi janji ya, nggak boleh kurang dari 50 gram. 1 minggu berlalu lebih cepat dari yang Supomo bayangkan. Begitu, langit Sukasari dilapisi awan kelabu. Tapi ia merasa harinya akan cerah. Di ruang kerja, map tebal berwarna hijau tergeletak di atas meja. Lukman duduk di hadapannya, senyum lebar di wajahnya. Haris ada di sisi lain meja, diam seperti biasa, matanya menghindari tatapan Supomo. Lukman mendorong map tebal itu ke arah Supomo. Semuanya sudah sesuai kesepakatan, Pak, dan kontrak siap untuk ditandatangani. Supomo membuka halaman terakhir, membaca sekilas tulisan dan angka-angka yang sudah ia hafal di luar kepala. 2 miliar rupiah, 15 tahun perbukitan Sukasari menjadi milik mereka. Dengan tangan yang mantap, ia mengambil pena dan dalam sekejap tanda tangannya sudah terlampir. Selesai. Lukman menyalami Supomo dengan senyuman puas. Selamat Pak Kades, mulai minggu depan alat-alat berat akan masuk. Supomo mengangguk, merasakan denyut kegembiraan di dadanya. Haris hanya menatap meja, bibirnya terkatup rapat. Kapan proyek-proyek itu akan dimulai? Besok material untuk pembangunan mulai dibawa masuk.
Jika memang ada yang ingin ikut bekerja, tinggal bilang saja ke mandor ya Pak. Saya sudah urus semuanya. Oh bagus, bagus. Nanti akan saya sampaikan ke warga desa. Mereka pasti akan senang. Mereka senang, kita pun tenang. Sore itu, Supomo pulang dengan membawa sebuah kotak beludru berwarna merah marun. Di ruang tamu, Santi duduk sambil memandangi layar ponselnya. Begitu Supomo meletakkan kotak itu di meja, matanya langsung berbinar. Apa ini Pak? Buka saja. Santi membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya tergeletak satu set perhiasan emas berkilau, kalung, gelang, cincin, dan anting. Ya ampun Pak, aku gak salah deh pilih suami. Supomo tersenyum puas. Mulai sekarang, kita gak akan kekurangan uang lagi. Percaya sama aku. Santi mengelus kalung itu. Wajahnya dipenuhi rasa bangga. Dirinya pasti akan menjadi yang paling bersinar saat acara PKK besok siang. Ibu ada makanan apa? Bapak lapar. Ah, itu tadi ibu beli kupat pecel sama mendoan. Si Surti juga sudah goreng mireng. Mantap, bapak makan dulu. Nanti berangkat kumpulan lagi di desa. Loh, kenapa nggak nyuruh Haris saja toh Pak? Loh, bapak ini lagi menghindari Haris. Dia itu punya suara yang cukup kuat di desa. Kalau dia terlalu sering muncul, nanti suaranya makin kuat. Bapak itu nggak mau. Dia punya kekuatan untuk menentang bapak. Ih, kenapa nggak diturunin aja sekalian? Kalau dia sudah gak berguna, nanti pasti bapak turunin dari jabatan. Malam itu, balai desa diterangi lampu neon yang memantulkan cahaya putih pucat di dinding. Kursi-kursi plastik berjejer rapi, dipenuhi para perangkat desa. Haris duduk di ujung, diam tanpa ekspresi. Supomo berdiri di depan, tangannya bertaut di belakang punggung. Ia memandang mereka satu persatu sebelum berbicara dengan nada penuh keyakinan. Saudara-saudara, saya punya kabar baik. Dalam waktu dekat, sebuah perusahaan besar akan membuka lapangan pekerjaan di desa kita. Banyak tenaga kerja yang akan dibutuhkan, dan ini adalah kesempatan emas untuk warga Sukasari. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara mereka. Sebagian wajah terlihat sumringah. Supomo pun melanjutkan. Dan bukan cuma itu, jalan-jalan di desa kita akan diperbaiki. Akses untuk menuju ke desa akan lebih lancar. Semua ini demi kemajuan Sukasari. Sorak setuju terdengar dari beberapa orang. Haris tetap diam. Supomo menatap wajah-wajah yang mulai antusias itu. Dia merasa puas. Namun di dalam hatinya, ia tahu alasan sebenarnya. Jalan-jalan itu akan memudahkan truk-truk pengangkut batu keluar masuk, dan akses yang lancar akan mempercepat proses penambangan. Lapangan pekerjaan hanyalah pemanis gula yang ia taburkan agar semua ini terasa manis di telinga warga. Jadi, mari kita sambut perubahan ini dengan tangan terbuka. Para perangkat mengangguk sebagian, bahkan bertepuk tangan. Mereka pun segera bubar. Haris kembali mendekati Supomo. Haris, kamu pulang aja. Saya gak mau dengar apa-apa dari kamu. Seperti yang sudah Supomo janjikan, keesokan paginya, truk-truk besar mulai masuk ke Sukasari. Muatannya penuh dengan aspal, kerikil, dan peralatan pengerjaan jalan. Wah, cepet banget ya direalisasikannya. Saya kira perbaikan jalan cuma jadi angan-angan. Untung banget dia jadi kepala desa kita ya. Desa lain pasti iri ini. Hari kedua, material semakin menumpuk. Dan pada hari ketiga, pengaspalan dimulai. Para pekerja dengan rompi oranye dan helm kuning mondar-mandir meratakan jalan dengan aspal panas yang mengepul. Warga yang lewat mengangguk-angguk memuji sang kepala desa. Pak Supomo itu memang beda ya. Cepat, tanggap, pekerjaannya nyata, kata seorang ibu sambil menuntun anaknya. Supomo tidak membalas pujian itu.
Dalam hati, dia tahu semua ini bukan demi kemajuan desa, melainkan demi kelancaran truk-truk pengangkut batu yang akan keluar masuk setiap hari. Jalan mulus ini bukan untuk mereka, tapi untuknya dan untuk uang yang akan mengalir ke sakunya. Ia berdiri di tepi jalan, memandangi aspal yang menghitam licin di bawah sinar matahari. Bagi warga, ini adalah langkah kemajuan. Bagi Supomo, ini adalah jalan menuju kekayaannya sendiri. Begitu pengaspalan selesai, Supomo berdiri di tepi jalan, memperhatikan deretan alat berat yang perlahan bergerak menuju perbukitan. Ekskavator kuning, bulldozer, dan truk-truk besar berderu melewati desa. Roda-roda besarnya meninggalkan jejak lumpur di aspal yang masih baru. Suara itu menarik perhatian warga. Sebagian berdecak kagum, sebagian lainnya hanya diam, menatap dengan rasa khawatir yang tak terucap. Menjelang siang, 3 orang tua datang ke rumah Supomo dengan wajah gelisah. Mereka adalah pengurus adat dan juga kuncen desa. Mereka masuk tanpa banyak basa-basi. Tetua yang paling tua bernama Pak Nata berbicara duluan. "Mo, hentikan ini, Mo. Bukit itu bukan milik kita saja. Kalau kamu teruskan, bencana akan melanda desa ini." Supomo menatap mereka sambil duduk santai di kursinya, satu tangannya menopang dagu. "Bah, ini itu demi kemajuan Sukasari. Jalan kita sudah bagus. Nanti warga juga dapat pekerjaan. Apa yang salah?" Bekirno, ketua pengurus makam yang selama ini jarang ikut campur urusan desa, juga akhirnya bicara. "Oh, kamu itu harus tahu, bukit itu punya penjaga yang menganggap tempat itu adalah rumahnya. Kita hanya orang lain yang kebetulan hidup di dekat bukit ini. Iya, aku ngerti kekhawatiran kalian, tapi dunia sudah berubah. Kalau kita mau maju, ya kita harus berani ambil resiko." "Oh, kamu itu akan merusak rumahnya. Gimana kalau rumahmu yang dirusak?" "Ya gampang, saya bangun kembali yang lebih bagus dan megah." "Kalau alam yang rusak, sanggup toh kamu ganti dengan yang lebih megah, Mo? Eling, Mo. Urip mong sedelo, tumindak muning dunya dicatet dening Sing Maha Kuwasa." "Lah, cangkemmu lho, Mbah. Kaya sing paling bener aja." "Oh, saya sudah bilang ke kamu, sebelum bencana datang, tarik keputusanmu secepatnya, Mo." Supomo hanya mengangkat bahu. Baginya, itu hanyalah dongeng orang tua. Seminggu kemudian, pagi itu, Supomo berdiri di lereng bukit bersama Lukman, memantau alat-alat berat yang sudah siap bekerja. Mesin-mesin menggeram, siap mencabik tanah yang selama ratusan tahun tak pernah tersentuh. Lalu, di sela bisingnya suara mesin, Supomo mendengar sesuatu, seperti suara banyak orang sedang menangis. Dia menoleh, mencari sumbernya. Tidak ada siapapun di sekitaran kecuali para pekerja yang sedang sibuk. Suara itu datang dari arah rimbunan pohon pinus jauh di sisi bukit. Tangisan itu terdengar serempak, seolah puluhan orang meratap di waktu yang sama. Supomo mengerutkan kening. Kamu dengar itu?" Lukman menatap bingung. "Dengar apa ya, Pak? Saya nggak dengar apa-apa, Pak Kades." Tangisan itu bereda, tergantikan oleh dentuman pertama saat buket ekskavator menghantam tanah. Getarannya terasa di kaki Supomo. "Pak Kades, selama proyek ini berjalan tanpa gangguan, saya jamin akan buat hidup Anda sangat nyaman." Bulan demi bulan berlalu. Setiap hari, truk-truk besar hilir mudik dari perbukitan Sukasari. Bak-baknya penuh dengan batu-batu abu-abu yang diambil dari perut bukit.
Jalan-jalan baru yang mulus kini dipenuhi jejak ban dan debu pekat yang menempel di udara. Prosesnya tidak pernah sepi. Dari dentuman bom-bom kecil dipasang di lereng untuk memecahkan batu, suara ledakannya menggema hingga ke desa. Kadang, setelah ledakan, tanah di sekitar lereng mulai retak. Beberapa longsor kecil terjadi, membuat debu mengepul dan menutup sebagian jalan setapak yang biasa digunakan oleh warga. Bagi Supomo, semua itu hanyalah resiko biasa, bagian dari proses. Pikirnya, setiap kali ada laporan dari pekerja, dia hanya melihat angka-angka di rekeningnya yang terus bertambah, bukan retakan di tanah atau pohon-pohon pinus yang tumbang satu demi satu. Namun, setiap kali ledakan itu terjadi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi lebih dingin dan terkadang samar-samar ia kembali mendengar suara itu, tangisan lirih bercampur dengan desahan nafas berat yang entah datang dari mana. Supomo selalu mengabaikannya. Bagi dirinya, batu adalah uang dan uang adalah segalanya. Musim kemarau datang dan tahun itu terasa berbeda. Matahari membakar Sukasari tanpa ampun. Tanah sawah retak-retak, sungai yang biasanya jernih kini tinggal aliran kecil yang keruh, sumur-sumur dangkal mengering. Warga mulai kesulitan air. Truk tangki bantuan dari pemerintah datang 2 kali seminggu, tapi itu pun tidak cukup. Antrian ember dan jerigen mengular di balai desa. Anak-anak menangis kehausan, ibu-ibu mengeluh, dan suasana desa yang biasanya riuh kini dipenuhi keluh kesah. Sore itu, Supomo duduk di teras rumah dinasnya, menyeruput teh sambil menikmati semilir angin panas. Dia melihat debu tipis melayang di jalan, tapi di kepalanya ia hanya memikirkan laporan pengiriman batu bulan ini. Langkah berat terdengar mendekat. Pak Nata dengan tongkat kayunya datang dan berhenti di depan rumah Supomo. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tajam. "Mo, hentikan semua ini, Mo, sebelum terlambat. Kondisi alam Sukasari harus dijaga. Air kita hilang, Mo, karena bukit itu kamu rusak." Supomo menaruh gelas tehnya, berdiri, lalu menatap Panata dari atas. "Sampean itu diem aja, Mbak. Ini urusan orang muda. Jangan ikut-ikut." Panata menggeleng. "Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, Mo. Kalau air hilang, semua orang akan menderita." Supomo mendekat, nadanya meninggi. "Sampean, Mbah, kalau ikut-ikut masalah ini, rumah sampean tak gusur. Ingat, Mbah, rumah sampean ini saya yang bangun jadi layak. Kalau saya marah, bisa saya robohkan kapanpun saya mau." Supomo, udah ngerobohin rumah saya. Saya ikhlas, Mo, daripada kamu ungkit-ungkit. Gusti Allah boten sarek." Akhirnya, Panata pergi dengan perasaan kecewa. Malam itu, udara terasa pengap meski jendela kamarnya terbuka. Supomo tidur gelisah, tubuhnya berkeringat meski angin malam menyentuh kulit. Dalam tidurnya, ia berada di sebuah jalan setapak di lereng bukit Sukasari. Langit hitam tanpa bintang, hanya cahaya bulan pucat yang menyinari tanah retak di bawah kakinya. Dari kegelapan terdengar suara gesekan. Srek, srek. Suara itu semakin dekat, diikuti bau anyir dan tanah basah. Lalu ia melihatnya, seekor kelabang raksasa, panjangnya hampir 3 meter, tubuhnya hitam mengkilap, kakinya bergerak cepat seperti aliran air, sepasang antena panjang mengibas di udara, matanya berkilat merah. Kelabang itu berhenti beberapa meter di depannya, mengangkat kepala, lalu berbicara. "Hentikan, atau aku akan terus mengejarmu sampai nafasmu habis." Supomo mundur, nafasnya terengah. Aku akan berhenti. Aku janji." Kelabang itu mendekat lagi, tubuhnya melingkari Supomo, mengunci langkahnya.
Janji bukan untuk dilupakan manusia. Ingat. Supomo terjatuh dan kelabang itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sebelum mengeluarkan desisan panjang yang memekakan telinga. Kemudian ia terbangun. Nafasnya berat, keringat membasahi bantal, kamarnya gelap dan sunyi. Ia memegangi dadanya, mencoba menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum tipis. Cuma bunga tidur. Janji yang ia ucapkan di dalam mimpi tadi menguap begitu saja, sama cepatnya seperti rasa takutnya. Setelah berbulan-bulan, tanah Sukasari merekah karena kemarau yang panjang. Langit akhirnya berubah warna. Awan hitam menggantung berat dan sore itu hujan mulai turun pelan pada awalnya, lalu semakin deras. Bagi sebagian warga, hujan terasa seperti anugerah setelah kehausan yang panjang. Tapi malam itu, sesuatu terasa aneh. Angin bertiup dengan kencang, petir menyambar berkali-kali, dan hujan tak kunjung reda. Tepat lewat tengah malam, Supomo terbangun oleh suara bergemuruh. Pada awalnya, dia berpikir jika itu petir. Suara teriakan dari luar memecah malam. Air besar datang! Air besar datang, banjir, banjir. Terdengar riuh kentong yang dipukul. Suasana yang awalnya tenang menjadi mencekam. Supomo bergegas ke jendela. Dari kejauhan, di arah sungai, dia melihat gelombang hitam mengamuk, membawa batang pohon, lumpur, dan puing-puing. Banjir bandang. Air itu melesat menerjang rumah-rumah di tepi sungai. Dinding bambu roboh seperti kertas. Hewan ternak hanyut terbawa arus. Suara kambing mengembik dan ayam berkokok panik bercampur dengan cerita manusia. Semuanya terjadi begitu cepat. Dalam hitungan menit, sebagian desa sudah terendam. Cahaya lampu-lampu rumah padam satu persatu, tergantikan kegelapan pekat yang hanya sesekali terbelah oleh kilatan petir. Supomo berdiri membeku. Dalam benaknya, ia teringat kata-kata Panata dan tatapan mata merah kelabang raksasa di dalam mimpinya. Namun ia menepisnya. Ini hanya bencana biasa. Pagi harinya, hujan mulai mereda. Desa Sukasari tampak porak-poranda. Lumpur menutupi jalan-jalan. Puing-puing rumah berserakan. Bau anyir bercampur tanah basah menyelimuti udara. Supomo baru saja duduk di ruang tamu rumahnya ketika Haris datang tergesa-gesa. Pakaian dan sepatunya masih basah kuyup, wajahnya pucat, matanya merah seperti tak tidur semalaman. Nafasnya tersengal. Pak, ada warga yang hilang, terseret banjir semalam. Supomo mengernyit. Siapa? Sudarmi dan Tiwan, Pak. Beberapa warga masih cari mereka di sepanjang sungai, tapi arusnya terlalu deras. Kemungkinan besar. Supomo memejamkan mata sebentar, menarik nafas panjang. Lakukan pencarian. Gunakan semua tenaga yang ada. Haris menatapnya seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi ia menahan diri. Baik, Pak. Begitu Haris pergi, Supomo duduk termenung. Ada rasa sesak di dadanya, tapi ia coba menutupinya. Dia mendapatkan sebuah ide. Bencana ini bisa menjadi alasan untuk meminta bantuan dana besar dari pihak pemerintah. Namun, bayangan kelabang raksasa itu kembali muncul, dan suara ancaman yang dulu ia dengar di dalam mimpi seperti berbisik di telinganya. Aku akan terus mengejarmu. Supomo menggelengkan kepalanya, menepis semua pemikirannya. Dia kembali ke pos siaga bencana. Sekitar pukul 10 pagi, Supomo mendapat kabar dari salah satu perangkat desa. Pak Kades, Tiwan sudah ditemukan. Dia selamat. Supomo segera menuju posko darurat di balai desa. Di sana, Tiwan duduk berselimut kain tebal. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Alhamdulillah, Wan, kamu selamat. Saya ini khawatir banget begitu dengar kamu sama Mbok Darmi hanyut. Tiwan menelan ludah lalu bercerita dengan suara serak. Saya keseret arus waktu mau ngungsi, Pak. Untung saja bisa berenang, walau tetap keseret sampai jauh. Alhamdulillah, Gusti Allah paling selamat.
Haris yang berdiri di dekatnya menambahkan, "Warga desa sebelah yang menemukannya, Pak. Kalau bukan karena kemampuan berenangnya, sudah. Yang penting kamu selamat, Tiwan. Nanti akan saya usahakan supaya kamu dapat bantuan." Tiwan hanya mengangguk lemah. Dia seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi tidak memiliki keberanian. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tidak begitu deras, tapi cukup dingin. Supomo memandang ke arah Bukit Sukasari yang tertutup kabut, lalu membalikkan badan dan melangkah pulang, menepis rasa gelisah yang kembali merayap. Menjelang siang, Supomo kembali mendapat laporan. Seorang warga datang tergopoh-gopoh ke rumah dinasnya, wajahnya pucat, pakaiannya belepotan lumpur. "Pak Kades, jasad Bu Darmi sudah ditemukan." Supomo langsung menuju lokasi yang dimaksud, sebuah tepi sungai yang kini mulai surut. Di sana, tubuh Sudarmi tergeletak, rambutnya yang putih kusut menempel di wajah pucatnya. Beberapa keluarga Sudarmi mengerubungi tubuh Sudarmi yang mulai kaku, meratapi nasib buruk yang menerpa mereka. Seorang wanita muda menangis di samping jasad Sudarmi. Bu, kan sudah dibilang kalau hujan deras nginep aja di rumahku. Meski ternak hanyut, rumah roboh aku rela, Bu. Tapi kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan? Matanya merah bengkak, air mata bercucuran. Tiba-tiba ia menoleh tajam ke arah Supomo. Selama dia hidup di desa ini, tidak pernah satu kali pun mereka mengalami bencana seperti ini. Namun, sejak ada tambang batu di desa mereka, mereka selalu kesulitan air bersih saat musim kemarau. Dan kini, saat musim hujan baru saja dimulai, banjir bandang sudah menerjang. Dia berdiri dan menghampiri Supomo. "Ini salah kamu. Kalau bukit itu tidak dirusak, gak akan ada banjir ini. Ibuku ndak akan mati." Kerumunan terdiam. Beberapa orang saling pandang lalu menunduk, tak berani menatap Supomo. "Saya tahu kamu itu sedang berduka, tapi ini sudah menjadi suratan takdir. Eling, orang yang meninggal tenggelam itu syahid. Sekarang kamu ikhlaskan ibumu, biar urusan pemakaman akan ditanggung pemerintah desa sampai acara matang puluh." Supomo berbalik dan pergi, meninggalkan bisik-bisik warga yang mulai terdengar seperti desiran air bercampur dengan tangisan jauh di dalam kepalanya. Malam itu, hujan kembali turun deras, namun disertai angin dingin yang menusuk. Supomo duduk di ruang kerjanya, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan, Santi istrinya sudah tertidur lebih awal di kamar. Dia mencoba fokus pada berkas-berkas kontrak tambahan dari Lukman, tapi matanya terasa berat. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya pucat di genangan air. Tiba-tiba, dia mendengar suara itu. Tangisan. Pelan namun jelas. Bukan tangisan bayi, melainkan suara tangisan perempuan tua parau seperti merintih menahan sakit. Suara itu datang dari arah halaman. Supomo menegakkan punggung. Ia menunggu beberapa detik, berharap itu hanya ilusi karena suara hujan. Tapi suara itu semakin jelas, diikuti suara seperti kaki kecil yang berjalan di lumpur menuju jendela ruang kerjanya. Dengan jantung berdegup, ia berdiri, perlahan menghampiri jendela, menyingkap sedikit tirai. Gelap, hanya hujan yang menetes di kaca. Namun, sebelum dia sempat menutup tirai kembali, terdengar geraman rendah diseret-seret seperti napas hewan besar yang menahan amarah. Lalu, sekelebat ia melihat sesuatu di luar sana, sesuatu yang memanjang, berkilat basah di bawah hujan. Tubuhnya berwarna hitam legam dengan deretan kaki kecil yang bergerak cepat. Kelabang. Ya, besar, sangat besar. Supomo tertegun, mata makhluk itu menatapnya. 2 titik merah menyala sama seperti dalam mimpinya. Berhenti atau
atau semua akan tenggelam. Supomo mundur terhuyung, lalu menutup tirai rapat-rapat. Tangannya dingin, nafasnya memburu. Ia mencoba meyakinkan diri, ini pasti hanya halusinasi karena lelah. Tapi dari arah luar, suara itu tak berhenti, seolah baluk itu masih berputar mengelilingi rumahnya. Di pagi harinya, Supomo memacu mobilnya menuju kantor Lukman di kota kabupaten. Raut wajahnya kusut, kantong matanya menghitam karena nyaris tidak tidur semalaman. Begitu tiba, Lukman menyambutnya dengan senyuman lebar. Pak Kades, wah, jarang-jarang nih pagi-pagi sudah datang. Gimana Pak? Ada kabar baik? Supomo langsung duduk tanpa basa-basi. Kita harus hentikan proyek tambang itu, Lukman. Senyum Lukman perlahan memudar. Hentikan? Maksudnya bagaimana ya Pak Kades? Di stop total begitu? Ya, bukit itu sudah mulai bikin masalah. Banjir, longsor kecil, warga resah. Aku nggak mau ini berlanjut. Lukman menyadarkan punggung, menyilangkan tangan di dada. Pak Supomo, kontrak kita itu masih tersisa 12 tahun loh. Dan di pasal kesepakatan itu jelas tertulis, siapapun yang membatalkan kontrak secara sepihak harus membayar denda 2 kali lipat dari nilai kontrak. Supomo menatap tajam. 2 kali lipat? Berarti 4 miliar. Lukman mengangguk santai. Betul? Dan saya rasa Pak Kades juga tahu ya, uang sebanyak itu nggak mungkin dong keluar begitu saja tanpa bikin masalah besar. Lagi pula kita juga sudah punya izin dari pemerintah kabupaten, semuanya legal kok. Supomo terdiam, dadanya sesak. Lukman melanjutkan dengan nada datar. Pak, ini bukan cuma soal batu, Pak. Ini demi keselamatan bersama. Di kepala Supomo, suara kelabang dari mimpi itu bergema lagi, berhenti, atau semua akan tenggelam. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir gema itu, tapi entah kenapa dingin dari malam tadi seakan masih melekat di tulangnya. Lukman bangkit dari kursinya, lalu membuka laci meja kerjanya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah koper hitam kecil dan meletakkannya di atas meja. Kunci angka diputar, klik. Lalu penutupnya terbuka, terlihat tumpukan uang 100 ribuan yang masih rapi terikat segel bank. 50 juta rupiah tunai. Ini kompensasi untuk warga yang rumahnya kena banjir. Bagikan saja Pak, biar mereka diam dan gak ribut-ribut di media. Supomo memandangi koper itu dengan mata berbinar. Uang ini bisa untuk membantu warga dan juga menyenangkan istrinya. Kalau nanti ada wartawan atau LSM yang bertanya, bilang saja ini bantuan pribadi dari Pak Kades. Nama saya nggak perlu disebut, ngerti Pak? Supomo menatap Lukman. Kamu pikir uang ini cukup untuk menutup mulut semua orang? Lukman tersenyum tipis. Ya kalau nggak cukup tambahkan saja sedikit ya bumbu janji manis. Warga desa gampang percaya ya kan? Mungkin ya seminggu atau 2 minggu lagi saya akan menambahkan bantuan. Supomo meraih koper itu lalu ia berdiri. Baik. Supomo dan Santi berkeliling desa dengan mobil bantuan. Di bak belakang, kardus-kardus berisi beras, mie instan, dan amplop putih berisi uang tunai sudah tertata dengan rapi. Santi tersenyum lebar. Setiap kali turun dari mobil, membagikan paket bantuan sambil berfoto dengan warga. Ini semua dari Pak Kades ya, demi warga Sukasari tercinta. Supomo menyalami warga satu persatu, menyerahkan amplop berisi uang dari koper milik Lukman. Ini mungkin tidak seberapa, tapi saya sedang mengupayakan bantuan yang lebih besar untuk kita semua. Menjelang senja, semua bantuan habis dibagikan. Supomo pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena warga untuk sementara tidak ribut, tapi juga semakin tertekan oleh rahasia yang ia simpan. Baru saja di hendak mandi, Haris sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Pak Kades, kita harus bicara sekarang. Masalahnya sudah semakin serius, Pak. Mereka duduk di ruang tamu. Haris membuka pembicaraan dengan nada serius. Kita harus menghentikan proyek tambang itu, Pak. Banjir kemarin baru awal. Kalau kita teruskan,
maka desa ini bisa habis. Supomo menyandarkan punggung menatap Haris dengan tajam. Aku sudah bilang, Riz, proyek ini sah dan desa juga dapat untung. Jangan ikut campur. Haris menggeleng. Ini bukan soal untung atau rugi, Pak Kades. Tapi ini soal nyawa, Pak. Warga mulai resah. Alam kita, cukup. Aku kepala desanya di sini. Kalau aku bilang jalan ya jalan. Kalau kamu gak suka, mundur dari jabatanmu. Kalau memang benar desa dapat keuntungan, mana Pak? Jalanan bagus. Warga mendapat banyak pekerjaan. Itu sudah cukup bagus, Riz. Pak Kades, jangan pikir saya bodoh, Pak. Nilai kontrak ini 2 miliar, Pak. Tapi yang masuk ke desa tidak sampai separuh. Sampean pikir kalau warga tahu mereka akan tetap diam? Sekali kamu buka mulut, aibmu tak buka semua, Haris. Sekarang juga kamu pergi. Haris pergi dengan perasaan dongkol. Begitu pintu tertutup, Supomo duduk sendirian di ruang tamu. Angin malam menyusup dari celah jendela dan samar-samar bunyi langkah kecil ceplak-ceplak di halaman rumah. Malam itu, Santi sedang sendirian di ruang tengah menghitung perhiasannya yang baru dibersihkan. Supomo masih di ruang kerja. Dia sibuk menandatangani dokumen desa. Suara aneh seperti gesekan ranting terdengar dari arah pintu belakang. Santi menoleh. Lampu di sudut dapur berkedip sekali lalu padam. Dari ruangan itu muncul sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seekor kelabang raksasa, panjangnya hampir memenuhi lorong, tubuhnya hitam berkilat. Dengan kaki-kaki bergerak cepat, matanya merah menyala. Kalian sudah merusak rumahku dan sekarang bayar harganya. Teriakan Santi menggema hingga ke rumah warga. Supomo berlari ke ruang tengah, mendapati istrinya tergeletak di lantai. Santi, tolong! Beberapa warga yang berada di sekitar rumah Supomo segera datang. Begitu mendengar teriakan sang kepala desa, mereka segera membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Begitu hasilnya keluar, Santi dipastikan terkena stroke berat. Supomo mengeluarkan banyak uang untuk perawatan istrinya, bahkan mendatangkan dokter spesialis dari kota besar. Dia menyewa perawat pribadi, memastikan semua yang dibutuhkan tersedia. Tapi 6 bulan berlalu, kondisi Santi tak pernah membaik. Kini, harta yang ia dapat dari tambang batu habis tak bersisa. Bahkan perhiasan Santi juga habis terjual untuk perawatan. Namun tidak ada kemajuan sama sekali. Hingga pada suatu malam, monitor di samping ranjang Santi mengeluarkan bunyi panjang yang menusuk telinga. Garis hijau di layarnya menjadi lurus. Santi meninggal dunia dengan mata yang terus terbuka. Dia dimakamkan di pemakaman keluarga. Supomo berdiri kaku di samping ranjang, tatapannya kosong. Di luar jendela rumah sakit, hujan turun pelan, dan di antara rintik itu ia merasa melihat bayangan kelabang besar merayap di tepi atap sebelum menghilang ke kegelapan. Sejak kematian Santi, Supomo seperti kehilangan separuh dirinya. Hartanya hampir habis dan istrinya meninggal. Apa aku harus cari istri baru ya? Tapi enggak. Sewa LC sepertinya lebih murah daripada cari istri baru. Selain itu kan aku bisa gonta-ganti tiap hari. Lukman pasti punya stok bagus. Tok. Supomo membuka pintu. Pak Nata berdiri di depan pintu rumah, pakaiannya basah karena kehujanan. Ada apa lagi? Mo, aku hanya mau bilang, Mo, penunggu bukit sudah marah. Jika tidak dihentikan sekarang juga, bencana yang lebih besar akan datang. Mbah, saya itu sedang keseripahan, Mbah. Kita bicarakan lain waktu saja. Brak! Supomo langsung menutup pintu tanpa menunggu Pak Nata mengatakan apa-apa. Malam-malamnya menjadi panjang dan gelap.
Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara kaki-kaki kecil menggesek lantainya. Srek, srek. Kadang suara itu semakin dekat, seolah merayap dari bawah ranjangnya. Pernah di tengah malam, ia terbangun karena merasakan sesuatu yang dingin melilit pergelangan kakinya. Saat ia menyalakan lampu, tak ada apa-apa, hanya spray yang kusut, tapi dia yakin tadi ada yang menyentuhnya. Warga desa kini mulai terang-terangan menunjukkan sikap tidak hormat. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka sering mendapatkan masalah, mulai dari kekeringan hingga tanah yang menjadi gersang. Dulu, nama Supomo selalu dielu-elukan, tapi sekarang dia menjadi salah satu orang yang paling dibenci di desa itu. Banjir ini gara-gara tambang. Alah, Supomo cuma peduli duit, bukan kita warga desa. Haris pun semakin jarang ke kantor desa. Konon, karena sudah tak tahan melihat ulah Supomo, dia lebih sering mengambil tugas lapangan karena enggan bertemu dengan Supomo. Orang-orang mulai berpikir untuk menurunkan Supomo dari jabatannya. Tetapi Haris meyakinkan warga untuk tetap mempertahankan Supomo. Suatu sore, saat Supomo pulang, ia menemukan halaman rumahnya penuh dengan bangkai kelabang berukuran besar. Bau anyir menusuk hidung. Di antara bangkai-bangkai itu ada satu kelabang hidup yang menatapnya cukup lama lalu berlari masuk ke dalam tanah. Supomo mundur dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian dan bahwa waktunya mungkin sudah hampir habis. Begitu, Supomo memutuskan sudah waktunya ia menemui Lukman. Dia ingin proyek itu dihentikan apapun resikonya. Aku sudah terlalu jauh. Langit mendung, jalanan licin sisa hujan semalam. Mobil melaju pelan, melewati deretan pohon pinus yang kini tak lagi seteduh dulu. Beberapa batangnya sudah ditebang demi akses ke tambang. Tiba-tiba, Supomo merasa ada sesuatu yang bergerak di balik kerah bajunya. Dinginnya menjalar cepat. Ia menyentuh lehernya dan merasakan kaki-kaki kecil yang tajam merayap di kulitnya. Supomo menepisnya, tapi dari bawah celana panjangnya seekor kelabang besar keluar dan melata di pahanya. Dia menjerit. Tubuhnya meronta di balik kemudi, matanya terbelalak saat melihat kaca depan dipenuhi kelabang. Dari kap mesin, dari ventilasi AC, bahkan dari pedal gas yang diinjaknya, puluhan, ratusan. Pergi, mobil oleng. Roda depan menghantam bebatuan di pinggiran jalan. Kendali lepas dari tangannya. Dengan teriakan panjang, mobil meluncur, menembus pagar pembatas dan terjun ke jurang. Benturan keras terdengar. Kendaraan yang sedang lewat segera berhenti dan menghubungi pihak kepolisian. Kabar itu datang pagi-pagi sekali. Haris yang baru tiba di kantor desa menerima telepon dari polisi. Kepala desa Supomo mengalami kecelakaan di jalan menuju kota. Mobilnya masuk ke jurang dan ia meninggal di tempat. Haris terdiam cukup lama, mencoba mencerna. Meski sering berbeda pendapat, ia tak pernah membayangkan akhir hidup Supomo akan seperti ini. Tanpa menunggu lebih lama, dia bergegas ke rumah sakit tempat jasad Supomo dibawa. Di ruang jenazah, ia berdiri kaku melihat tubuh mantan atasannya yang tertutup kain putih. Perawat memberitahu wajah Supomo sulit dikenali karena luka parah. Anak Supomo tidak ada di sana. Mereka tinggal di kota, jarang pulang ke desa Sukasari. Supomo selama ini hidupnya hanya bersama Santi, dan sejak istrinya meninggal, ia benar-benar sendirian di rumah besar itu. Saat Haris meninggalkan rumah sakit, dia merasa ada sesuatu yang aneh.
Polisi mengatakan di dalam mobil ditemukan ratusan bangkai kelabang, tetapi tak ada yang tahu bagaimana makhluk-makhluk itu bisa masuk. Jadi, istana kelabang di bukit itu benar ada? Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Nirmala. Ini Lurah Supomo ya, bener-bener ya, udah dikasih tahu, jangan, masih juga, tapi ya 2 miliar sih, 2 miliar ya sulit juga ditolak ya bagi orang-orang biasa. Mungkin saya juga goyang juga, tapi enggak lah, kalau kita kan melihat di sini efeknya, dan 2M ini kan juga enggak dikantongi seutuhnya sama si Lurah Supomo ini atau Kades Supomo ini, itu pasti akan ada dibagi-bagi lagi dan harus intinya enggak bersih, dan itulah godaannya uang. Dan memang sangat-sangat ini ya, semua manusia mungkin pasti akan mudah tergoda dengan uang tanpa memikirkan hal atau resiko yang terjadi ke depannya nanti. Nanti urusan nantilah, apalagi orang-orang seperti Lukman, para apa sih sebutannya, pengembang atau kontraktor mereka tuh yang ingin bangun tambang batu di bukit di Desa Sukasari itu ya, yang penting kerjaan dia beres. Oke, dia bangun jalan, kan untuk keperluan dia juga tuh lalu lintas, mobil-mobil truk besarnya, dan yang sudah pasti jalanan yang sering dilalui oleh truk-truk besar seperti ini akan lebih mudah, lebih cepat hancur ya jalanan itu. Dan ketika nanti dari warga setempat nih yang ditarik jadi pekerja, itu juga awal-awalnya aja, dan ntar baru ada kriteria nih, paling orang-orang setempat dijadiin ya begitu-gitunya aja lah ya. Dan inilah ironis yang terjadi di negeri kita ya, semoga kedepannya, semoga negara kita menjadi lebih baik dan hal-hal seperti ini bisa diatur dengan baik ya. Semoga apa yang terjadi dengan Lurah Supomo ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhirnya Lurah Supomonya tewas mengenaskan, istrinya juga ya sudah, uangnya pun habis. Luar biasa sekali kisahnya. Terima kasih untuk Nirmala, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari Nirmala, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain, silahkan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.